Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yaitu kita awali tafsir surah Ali Imran. Jadi kita membacanya suratu Ali Imran, bukan Al-Imran ya, karena artinya sangat berbeda ya. Imran ini adalah nama orang yang tidak ada alnya, adapun Ali itu adalah maknanya usrah atau keluarga. Jadi surat keluarganya Imran. Hiya suratu tsalitsah. Surat ini adalah surat di dalam urutan mushaf Al-Qur'an yang ketiga setelah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, yang ketiga adalah surah Ali Imran. Wa hiya suratun madaniyah wa ayatuha mi'atani. Surah ini adalah masuk dalam kategori surah madaniyah yang diturunkan pada fase dakwah Madinah, yaitu pasca hijrah di Madinah ya. Kemudian jumlah ayat-ayatnya adalah mi'atani, ada 200. Wa nazalat ba'dal anfal. Surat ini turun setelah surah Al-Anfal. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa susunan daripada surat-surat Al-Quran ini adalah tauqifiyah, berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan diturunkan atau susunannya bukan berdasarkan sebab turunnya atau sejarah turunnya, bukan ya, tapi ya memang tauqifiyah, diberikan petunjuk sebagaimana surah Al-Fatihah diletakkan pada awal mushaf Al-Quran walaupun turunnya setelah surah Al-Muddathir. Jadi bukan surat yang pertama, tapi ya pada periode kira-kira setelah 5 ayat di surat Al-Alaq, kemudian ada sebagian dari Al-Muzammil, Al-Muddathir, baru Al-Fatihah. Tapi susunannya diletakkan di depan ya. Kemudian Al-Baqarah dan Ali Imran ini. Mata silatiha bi suratil Baqarah, artinya adalah sejauh mana korelasi hubungan yang erat antara surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah ini. Hunaka aujuh ittisal, ada banyak sisi keterkaitan, wa syibhin, kesamaan, wa muqaranah, dan perbandingan baina surataini, antara dua surat ini, yaitu Al-Baqarah wa Ali Imran. Wa hiya ma ya'ti, dan itu bisa disimpulkan oleh penulis yaitu Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili menjadi beberapa poin berikut ini ya. Ada sisi-sisi kesamaan, tema-tema yang ada di antara dua surat ini. Yang pertama adalah mauqifun nas minal Qur'an, sikap manusia terhadap Al-Qur'an. Butiat as-suratani bidzikril Qur'an awil kitab. Jadi dua surat ini diawali dengan menyebutkan Al-Quran atau Alkitab. Wa huddita mauqifun nas minhu, dan diberikan batasan penjelasan sikap manusia terhadap Al-Quran. Perbandingannya adalah berikut ini. Fafil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, dzukira halul mu'minin wa ghairul mu'minin, disebutkan tentang keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman.
orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedangkan orang-orang yang ghairul mu'minin adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tuntirhum la yu'minun. Itu disebutkan pada awal-awal surah Al-Baqarah. Dan juga ada tambahan sesudahnya tentang kondisi orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Itu adalah ciri orang munafik. Wa fi Ali Imran, adapun di dalam surah Ali Imran ini juga disebutkan dzukira mauqifu az-za'irin. Disebutkan tentang sikap orang-orang yang condong. Alladzina yatasayyaduna ma tashabaha minhu, yaitu orang-orang yang berusaha untuk mencari-cari sesuatu yang mutasyabihat, ya, ayat-ayat yang mutasyabihat itu berusaha untuk dicari-cari kira-kira makna dan maksudnya seperti apa. Ibtighu al-fitnah wa ibtighu at-ta'wili, dalam rangka untuk mencari fitnah atau ujian dan mencari takwilnya. Jadi di awal Ali Imran ada penyebutan orang yang dalam hatinya ada kecondongan. Mereka berusaha untuk mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Wa mauqifur rasikhin, dibandingkan dengan sikap orang-orang yang kokoh, yang memiliki keyakinan utuh dalam hatinya fil ilmi, tentang ilmu, alladzina yu'minuna bi muhkamihi wa mutasyabihihi, mengimani ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Wa amma rasikhuna fil ilmi yaquluna hadza min indillah. Orang-orang yang memiliki kekokohan keilmuan, mereka mengimani ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat tersebut dan mengatakan kullun min inti rabbina, semuanya adalah datang dari Allah Ta'ala. Mereka tidak mencari-cari, yang itu bisa jadi salah, ya. Ayat-ayat mutasyabihat diantaranya adalah huruf-huruf yang ada di awal-awal surat, ya, misalnya alif lam mim atau alif lam ra atau toha atau yasin dan lain-lain, itu masuk pada ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian juga ayat-ayat yang bercerita tentang masalah sifatullah, ya, sifat-sifat Allah, yang apabila didiskusikan dengan rinci dan detail ini menjadikan hati kita kurang nyaman lah, gitu ya, karena ada perbedaan yang meruncik di kalangan kaum muslimin. Jadi mengimani apa adanya, diserahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, kemudian yang kedua, aktu atasyabuh baina khalqi Adam wa khalqi Isa. Jadi dikuatkan persamaan antara penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan penciptaan Nabi Isa. Fafil Baqarah tadhkiru bi khalqi Adam. Di awal surat Al-Baqarah disebutkan penjelasan tentang penciptaan Nabi Adam, ya. Bagaimana diskusi disampaikan, ya, pada saat sebelum Nabi Adam ini diciptakan, ditawarkan kepada makhluk-makhluk, dan ya semacam ada protes, ya, dari malaikat. Ataja'alu man fil ardi mayufsidu fiha, ya, apakah engkau akan menjadikan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Karena memang sebelumnya terjadi kerusakan, ya. Khawatirnya Adam ini nanti membuat kerusakan. Kemudian wa fi Ali Imran tadhkiru bi khalqi Isa. Di Ali Imran ini disebutkan tentang penciptaan Nabi Isa. Wa tashbihu tsani bil awwal fi khalqi ghairi mu'tadin. Penyamaan penciptaan Isa dan Nabi Adam ini adalah dalam hal penciptaan yang tidak wajar, ya. Disebutkan di Ali Imran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa seperti permisalan Nabi Adam.
Khalaqahu min turab, Allah menciptakannya dari tanah. Faqala lahu kun fayakun, Allah berfirman jadilah maka menjadi. Jadi penciptaan masing-masing tidak sempurna sebagaimana manusia lazimnya ya. Nabi Adam tidak memiliki ayah dan ibu, Nabi Isa tidak memiliki ayah. Nah, itu adalah atas kuasa Allah Ta'ala semata. Yang ketiga, muhajatu ahlil kitab, yaitu memberikan hujjah, argumen kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fi suratil ula, di dalam surah Al-Baqarah, ifadatun fi muhajatil yahud, mengungkapkan keburukan ataupun memberikan hujjah kepada orang-orang Yahudi, wa bayanu uyubihim, yang menjelaskan aib-aib mereka, wa naqaisihim, dan segala macam kekurangan mereka, wa naqdhihim al-uhud, dan bagaimana orang-orang Yahudi ini merusak segala macam perjanjian. Nah, itu diceritakan di surah Al-Baqarah. Wa fi tsaniyah, sedangkan di dalam surah Ali Imran, ijazun fi muhajatin nasara, yaitu ringkasan tentang argumen yang disampaikan kepada orang-orang Nasrani li ta'akhurihim fil wujud anil yahud, karena keberadaan orang Nasrani ini lebih akhir ya, daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah para pengikut Nabi Musa alaihissalam, sedangkan orang-orang Nasrani adalah para pengikut Nabi Isa. Jadi karena orang Yahudi datang berikutnya setelah orang Nasrani datang sesudah orang Yahudi, maka disebutkan di belakangnya, dia itu di surah Ali Imran ini. Poin keempat, ta'limu sighati du'a fi khitami kullin minhuma, yaitu pengajaran tentang redaksi doa pada akhir setiap surat, baik Al-Baqarah ataupun Ali Imran ini. Fil ula, di dalam surah Al-Baqarah, du'aun yunasibu bad'iddin wa yamussu aslat tashri' wa bayani khasaisihi fi qillati takalif wa taf'il haraj, yang ini sudah kita bahas, yaitu doa yang berisi bagaimana tentang agama kita ini asal muasalnya, kemudian memberikan karakteristik yaitu pembebanan yang sedikit ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kemudian doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Itu adalah doa yang diajarkan Allah kepada kita semuanya. Sedangkan berikutnya wal akhdi bil yusri was samahah, yaitu mengambil sesuatu yang mudah dan toleransi. Jadi Islam ini adalah agama yang mudah dan penuh dengan toleransi. Wa fi tsaniyah, sedangkan di dalam surah Ali Imran pada akhir suratnya mengajarkan kepada kita du'aun bit tasbit 'ala din, yaitu doa supaya kita dikokohkan di atas agama, wa qabuli da'watillahi ilal iman, dan penerimaan seruan Allah kepada keimanan, wa talabi thawab alaihi fil akhirah, dan permintaan pahala di akhirat nanti. Disebutkan di akhir-akhir Al-Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengarkan ya, penyeru kepada keimanan. An aminu bi rabbikum, supaya kalian beriman kepada Rabb kalian, fa amanna, maka kami semua beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami, dan seterusnya. Itulah doa yang diajarkan Allah kepada kita semuanya. Yang kelima, isbatul falah lil mu'minin, penetapan keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan untuk orang-orang yang beriman. Khutimati suratus tsaniyah, surat yang kedua Ali Imran ini diakhiri dengan firman Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ada kata-kata bahwasanya takwa itu adalah menjadikan seseorang sampai kepada al-falah, la'allakum tuflihun. Dengan bertakwa kepada Allah, maka kita semuanya akan mendapatkan keberuntungan. Wa huwa ma tuti'at bihi suratul ula, dan
Kata-kata takwa itu pula yang dipakai untuk mengawali surah Al-Baqarah biqouli ta'ala, yaitu dengan firman Allah wasifan al-mu'minin, pada saat menceritakan sifat orang-orang yang beriman, yaitu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini adalah cerita atau sifat untuk orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin, ya, pada ayat sebelumnya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, adalah mastamalat alaihi surah, kandungan surah Ali Imran ini. Tadammanat hadhihi suratu al-kalama ala janibai al-aqidati wat tasyri'. Jadi surat Ali Imran ini mengandung pembicaraan tentang dua sisi utama, ya. Yang lainnya ya pasti ada, tapi yang utama pembahasan di tema surah Ali Imran ini ada dua, yaitu al-aqidah wa tasyri', pembahasan tentang masalah akidah, keimanan, kemudian juga masalah tasyri', perundang-undangan. Amal akidah, adapun tema tentang akidah, faqad asbatat al-ayatu wahdaniyatullah, telah menetapkan ayat-ayat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, wan nubuwah, dan juga menjelaskan tentang kenabian, wasidqal Quran, menjelaskan juga tentang kebenaran Al-Qur'an, wa ibtala syubhati ahli kitab haulal Quran wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pembatalan syubhat, mengcounter syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani sekitar Al-Quran dan juga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'lan kauniddin al-maqbul indallah wal Islam, dan pengumuman bahwasannya keberadaan agama yang diterima di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam saja. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam, ya, tidak ada yang lain. Wa munaqashatin nasara, dan juga perdebatan kepada orang-orang Nasrani fi sya'nil Masih, tentang perkara Al-Masih, yaitu Isa, wa uluhiyatihi, serta tentang ketuhanannya, itu dibantah dalam ayat-ayat ini, ya. Jadi Al-Masih itu adalah sebutan untuk Isa, ya. Karena apa dikatakan Isa Al-Masih? Karena beliau ini orang yang sahu fil ardi, ya, yamsahu, yakni yarhalu, yadhhabu, suka untuk bepergian di antara tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi Nabi Isa tidak menetap di satu tempat, tetapi terus berkelana ke sana kemari, ya. Itu namanya Al-Masih. Ada beda dengan Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal itu Al-Masih di mana Al-Mamsuh. Al-Mamsuh artinya adalah yang mata satunya buta, ya, yang terhapus, ya. Al-Mamsuh terhapus atau yang tidak bisa melihat, ya, mata satunya itu. Kalau Al-Masih ini adalah untuk yang disebutkan di sini adalah Isa, tentang ketuhanan Isa dijelaskan dalam surah Al-Imran. Wa takdzib, juga memberikan pendustaan di risalatil Islam, ya, tentang risalah Islam, itu dijawab semua di surah ini. Wastaghraqat al-munaqashatu qarabatan nisfi surah, bahkan hampir pembahasan munaqashah, perdebatan membahas tema di atas itu hampir setengah surat tema-temanya, ya. Kamastaghraqat suratul Baqarah ma yazidu at-thuluthiha, sebagaimana tema pembahasan di surah Al-Baqarah itu lebih sepertiga fi munaqashatil yahud wa ti'dadi qabaihim wa jaraimihim. Jadi mendebat, memberikan jawaban-jawaban kepada orang-orang Yahudi, serta menjelaskan tentang keburukan-keburukan serta kriminal yang mereka lakukan. Bil idhofati ila ma tadammanathu hadhihi surah min taqri'atihim. Ditambah juga dengan kandungan surat ini dari tamparan-tamparan yang keras kepada orang-orang Yahudi, maksudnya adalah merupakan teguran yang keras, wa tahdhir min makaidi ahli kitab, dan juga
memberikan peringatan tentang tipu daya yang dilakukan oleh ahlul kitab. Itulah kurang lebih tema akidah yang ada di surah Ali Imran ini. Wa amma tasyrik, adapun tema tentang perundang-undangan, faqad abanat al-ayatu ba'du ahkami syar'i. Ayat-ayat yang ada di surah Ali Imran ini menjelaskan tentang sebagian hukum-hukum syariat, mithlu fardiyatil haji wal jihad, ya, tentang diwajibkannya haji dan jihad, wa tahrim riba, ya, pengharaman riba, kemudian juga wajaza umani zakah, balasan orang yang menahan atau yang tidak mau mengeluarkan zakat, wa ba'di durus wal ibar, sebagian pelajaran dan juga hikmah, wal idad, nasihat-nasihat min ghazwatai Badar wa Uhud, yang ada pada dua peperangan, perang Badar dan perang Uhud, wa tantid bima waqifi ahli nifaq, dan juga memberikan ancaman terhadap sikap-sikap yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Tsumma khutimatis surah bima yunasibul janibaini. Kemudian surat ini diakhiri dengan sesuatu yang sesuai dengan dua sisi di atas, yaitu masalah akidah dan masalah tafsir tadi. Fatalabat bit tafkir wa tadabbur fi khalqis samawati wal ardi. Maka di akhir-akhir surat ini memberikan perintah kepada kita semuanya yang membaca untuk memikirkan dan mentadaburi, menghayati fi khalqis samawati wal ardi, tentang penciptaan langit-langit dan bumi, wa ma fihima min ajaib wa asrar, dan apapun yang ada di antara keduanya berupa keajaiban-keajaiban dan rahasia-rahasia. Wa ausat bis sabr. Jadi kalau perintah untuk bertafakur, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab, nah, dan seterusnya, itu adalah sesuai dengan tema tentang akidah dan tasyrik. Wa ausat bis sabr, dan berikutnya yang paling akhir adalah surat ini memberikan wasiat pesan kesabaran alal jihad, yaitu dalam hal berjuang, wal murabata fi sabilillah, dan juga berjaga-jaga. Murabata adalah ribat, ya, berjaga-jaga di perbatasan antara negeri muslim dan negeri kafir. Ini luar biasa fadilahnya, ya, ribat ini, ya. Li yahdha al-insanu bitarbiyatil falah atau bitarbatil falah. Jadi supaya manusia akan bisa melangkahkan menuju kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi akhir surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan terus-meneruslah kalian dalam kesabaran, warabitu, dan berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Adapun tema berikutnya adalah sababut tasmiyah, tentang sebab penamaan surat ini. Summiyat as-suratu surata Ali Imran. Surat ini diberi nama dengan surah Ali Imran. Li'iradi qissati usrati Imran, karena surat ini menceritakan tentang kisah keluarga Imran. Jadi surat ini dinamakan surah atau surat keluarga Imran karena menceritakan tentang keluarga Imran, ya. Keluarga Imran ini adalah merupakan anak turun dari Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Jadi masih anak turun kesekian dari Nabi Sulaiman bin Daud. Kemudian Imran ini adalah seorang yang soleh, rajin ibadah. Beliau bukan nabi, bukan rasul, ya, tapi merupakan orang yang sangat soleh, yang rajin ibadah dan menjadi penjaga Masjidil Aqsa, ya, di Baitul Maqdis sana. Istri beliau adalah bernama Hannah, ya. Hannah bin Fakuda, yang mana Hannah ini satu saat dalam sebuah kisah, ya, diceritakan Hannah ini adalah seorang perempuan yang mandul, gitu ya, yang
tidak subur. Kemudian Hana satu saat berjalan-jalan di sebuah tempat dan tanpa sengaja ketika berdiam diri melihat ada sekelompok burung-burung, induk-induk burung yang menyuapi kepada anak-anaknya, anak-anak burung tersebut. Nah, timbullah rasa kemanusiaan dalam diri Hana. Seandainya saya punya anak-anak, akan bisa saya curahkan kasih sayang ya kepada anak saya dan seterusnya, sehingga dia memiliki azam ya, tekad, keinginan untuk mendapatkan anak. Jadi berdoa pada saat itu, dan tidak berapa lama kemudian si Hana ini ditakdirkan bisa menstruasi. Yang sebelumnya dia mandul ya, tidak pernah haid, tapi berikutnya tidak lama kemudian dia menstruasi atau haid. Dan setelah suci dari haidnya, Imran menggauli istrinya, dan dengan itulah nantinya bisa hamil ya si istrinya ini ya. Dan pada saat hamil, si Hana memiliki niatan ya, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, saya bernazar nanti anak yang saya kandung ini ketika lahir itu akan ditaruh di Baitul Maqdis, jadi sebagai penjaganya di sana lah gitu ya. Nah, akhirnya ketika lahir Maryam, itu setelah dirawat, disusui dan dipenuhi kebutuhannya, dibungkus dengan kain, dibawa ke Baitul Maqdis, dan di sana menjadi ya semacam rebutan dari beberapa penjaga di sana. Akhirnya diundi. Nah, akhirnya jatuhlah undian itu kepada Zakaria. Nabi Zakaria yang memenangkan undian. Nabi Zakaria sendiri, menurut suatu pendapat, beliau adalah, nama istrinya adalah Asya, yang itu ada mengatakan putri daripada Imran, kakak atau mbaknya dari Maryam. Tapi ada yang mengatakan Asya ini adalah bibinya Maryam. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Zakaria lah yang merawat Maryam di mihrab ya, di mihrab di Baitul Maqdis. Itulah kurang lebih ya cerita tentang masalah keluarga Imran yang nantinya akan melahirkan dari keturunannya, dari Asya dan Zakaria akan lahir seorang nabi yaitu Yahya, dan dari Maryam lahir seorang nabi yaitu Nabi Isa. Nah, jadi keluarga kecil tapi barokah ya. Walidu Maryam, jadi Imran adalah ayah daripada Maryam, yaitu Ummi Isa, ibunya Nabi Isa, fiha di dalamnya. Wa idatu Maryam allati nadharatha ummuha lil ibadah, dan persiapan Maryam yang telah dinazarkan oleh ibunya untuk ibadah yang sudah kita sampaikan. Wa taskhirullah ar-rizqa laha fil mihrab, dan juga penyediaan Allah Ta'ala kepada Maryam ini rizki. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang mengantarkan, tetapi setiap kali ditemui di mihrab, ketika Zakaria melihat di samping kanan kiri Maryam itu penuh banyak dengan buah-buahan ya, dengan makanan. Anna laki hadza, ya. Dari mana kamu ini? Nah, kata Maryam, hadza min indillah, ya. Ini datang dari Allah. Wastifa'uha wa tafdiluha ala nisa alami zamaniha, dan pemilihan Maryam serta keutamaan Maryam daripada seluruh wanita yang ada di alam raya pada zaman itu. Bahkan sampai disebutkan ya secara eksplisit di surah At-Tahrim ya, yaitu wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha, yaitu Maryam yang putri daripada Imran yang menjaga kehormatannya. Nah, itu tidak main-main ya, disebutkan secara eksplisit. Istrinya Fir'aun saja hanya imrata Fir'aun ya, tidak disebutkan. Tapi ketika Maryam ini disebutkan secara tertulis di surat tersebut, dan bahkan ada satu surat yang bernama surat Maryam ya. Wa tabshiruha bi ijabi Isa sahibil mu'jizat, dan juga memberikan kabar gembira kepada Maryam dengan lahirnya Isa, yaitu pemilik mukjizat-mukjizat. Wa sumiyat Al Imran
wal Baqarah bizahrawain. Dua surat ini, surat Ali Imran dan surah Al-Baqarah, dinamakan Az-Zahrawain. Jadi dua cahaya. Kalau mufradnya itu Zahra, Az-Zahra itu satu, adalah yang bercahaya. Kalau dua adalah Az-Zahrawani. Kalau di sini kebetulan majrur karena ada bi, sehingga dibaca Az-Zahrawaini. Yaitu dua surat yang bercahaya. Li'annahuma nayyiratani al-hadiyatani qari'ahuma lil haqqi bima fihima min anwarin. Karena dua surat inilah yang memberikan sinar, yang memberikan petunjuk kepada pembaca keduanya kepada kebenarannya, memberikan petunjuk kepada siapapun yang membaca dua surat ini, mengarahkan lil haq kepada kebenaran, bima fihima min anwar, yang di dalamnya banyak cahaya-cahaya, mu'anin, ya, yaitu memberikan pertolongan, bantuan, au lima yatarattabu ala qiraatihima, atau karena membaca kedua surat ini akan mendapatkan minan nur atam yaumal qiyamah, mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Au li'annahuma, atau alasan yang lain karena kedua surat ini ishtarakata fima tadammanahu ismullahil azam. Jadi dua surat ini masing-masing sama-sama mencakup, menyebutkan nama Allah yang agung. Jadi nama Allah itu ada yang Asmaul Husna yang 99, ada tersebut dalam beberapa riwayat yaitu nama Allah yang agung, yang utama. Di antaranya adalah rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuhuma, diceritakan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah serta yang lainnya, an Asma binti Yazid, yaitu perawi sahabat Asma binti Yazid, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya beliau bersabda, inna smallahil a'zam fi hatainil ayataini, sesungguhnya nama Allah yang agung ada pada dua ayat ini, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ini ada di surat Al-Baqarah 163. Wallati fi Ali Imran, dan yang ada di surah Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat yang kedua. Jadi walaupun ini berupa surat, berupa ayat, tetapi itu adalah nama Allah yang agung. Apabila kita membacanya, menjadikannya sebagai bacaan wirid dan kita renungkan, maka pahalanya sangat banyak, ya. Nah, jadi dua ayat inilah Ismullahil A'zam. Berikutnya adalah fadluha, tentang keutamaan surah Ali Imran. Akhraja Muslim 'an Nawas bin Sam'an. Imam Muslim menceritakan dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Nawas ini seorang sahabat yang suatu saat beliau bersama ayahnya kan Sam'an ini, ya, itu datang dari Syam. Jadi mereka ini aslinya Syam, kemudian suatu saat datang ke Madinah untuk berguru kepada Rasulullah SAW selama kurang lebih 1 tahun, ya, mondok lah, ya, mondok ke Madinah selama 1 tahun. Setelah dirasa cukup, beliau pulang dan menceritakan kurang lebih sekitar 17 hadis yang diceritakan oleh Nawas bin Sam'an. Jadi lumayan, ya, beliau walaupun mondok sebentar tapi sudah menceritakan 17 hadis yang bermanfaat tentunya untuk kita semuanya, ya. Qala, beliau cerita, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yukta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi, akan didatangkan nanti pada hari kiamat Al-Quran dan Ahlul Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran, orang yang senang, cinta kepada Al-Quran. Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang melaksanakan Al-Quran. Taqtimuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, dan yang terdepan yang mengantarkan itu adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi Al-Quran sebagai pendamping siapapun orang-orang yang akrab dengannya, yang membacanya, memahaminya, menghayatinya, menghafalkannya dan juga mengamalkannya, itu didampingi oleh Al-Quran. Sebagaimana hadits yang lain bahwasanya Al-Quran wasiyamu
yusyafi'an yaumil qiyamah. Al-Quran dan puasa nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat, akan membela siapapun yang menjadi ahlul Quran, dibela. Dan yang terdepan memberikan pembelaan kepada ahlul Quran adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi luar biasa. Di samping ahlul Quran itu mendapatkan pertolongan, pendamping ayat-ayat yang dibaca nanti di alam barzakh. Kita pada saat di kuburan itu sangat butuh dengan amal kita masing-masing. Di antara kita ada yang ahlus sholat, ya, rajin sholat, maka didampingi amal sholatnya menjadi pendamping yang sangat tampan atau yang sangat cantik, yang sangat menggembirakan. Ada di antara kita yang ahlus siyam, orang yang rajin puasa, maka puasa menjelma menjadi pendamping yang sangat bagus di alam barzakh. Kalau kita yang suka membaca Al-Quran, surat apapun misalnya kita suka, silahkan ya, asalkan tidak ada diskriminatif ya, surat semuanya baik. Kita suka baca surat apa-apa misalnya, monggo silahkan ya. Ada wirid bacaan Al-Quran harian. Nah, kalau misalnya yang lebih banyak surat Yasin, ya monggo yang biasa sering dibaca, dengan harapan nanti saat di antara surat-surat yang kita sukai itu akan menjadi pendamping kita di alam barzakh nanti. Nah, kemudian diceritakan dalam hadis yang lain, wa akhraja aidan, riwayat dari Muslim juga ya, an Abi Umamah Al-Bahili qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an. Nah, ini yang sudah kita ceritakan tadi, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong kepada para ashabul Quran, para ahlul Quran tadi. Kemudian perintah beliau adalah iqra'uz zahrawaini, bacalah kalian semua yaitu dua cahaya, Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Jadi itulah yang disebut az-zahrawaini. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah, karena keduanya nanti akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani atau ka'annahuma ghayayatani. Jadi ayat surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini nanti pada hari kiamat menjelma menjadi seperti dua awan yang posisinya itu sangat dekat dengan kepala kita. Kita tahu bagaimana kondisi panasnya kita di padang mahsyar, karena saat itu matahari sangat dekat dengan kepala manusia. Nah, orang yang rajin membaca Al-Baqarah dan Ali Imran ini nanti dinaungi oleh awan, yang tentunya awan kan dingin ya. Seperti matahari di dunia kan ketika ada awan kan mendung ya, tidak panas. Nah, seperti itulah orang yang nantinya di akhirat di padang mahsyar akan dinaungi oleh dua surat yang berubah menjadi dua awan. Au ka'annahuma firqani min thairi sawaf, keduanya seperti sekelompok burung-burung yang melebarkan sayapnya, jadi melindungi kita ya, orang-orang yang membaca dua surat ini di dunia. Tuhajani an ashabihima, keduanya memberikan argumentasi ya, memberikan pembela. Kalau seperti di pengadilan itu advokatnya ya, pengacaranya yang membela kepada orang-orang yang akrab terhadap dua surat ini. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah, karena sesungguhnya mengambilnya itu adalah barakah, wa tarkaha hasr, dan meninggalkannya itu adalah penyesalan, wala yastati'uha al-batalatu, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu ya. Al-batalah itu adalah sihir. Jadi sihir tidak bisa mengganggu orang-orang yang suka membaca surah Al-Baqarah. Nah, itulah as-sahara. Al-batalah as-sahara adalah tukang-tukang sihir. Itu tidak bisa mengganggu orang yang rajin membaca surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan dari yang muqaddimah ini bisa memberikan gambaran betapa pentingnya kita membahas surah Ali Imran dan juga surat-surat yang lainnya pada saat kita membaca dan mempelajari tafsir, insyaallah sebagai sarana kepada kita semuanya untuk lebih mencintai Al-Quran ya. Dan mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Al-Quran itulah akan bisa menjadikan kita lebih intensif ya, interaksi dengan Al-Quran,
kita baca ayat-ayatnya, kita hayati maknanya, tafsirnya, dan sekaligus kita berusaha menghafalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.